hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, masuk semua ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kita membaca sama-sama. Ya. Ayo dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, sekarang kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Baik, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Iya. Seorang anak yang membantu orang tua menyeberangi jalan. Ya, benar ya. Di sini terlihat seorang anak membantu kakek yang akan menyeberang jalan. Membantu orang lain merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Baik, selanjutnya buka halaman 1. Di sini ada yang sudah tahu apa itu pahlawan? Ya. Pahlawan adalah orang yang dianggap berjasa terhadap orang lain. Ya, pahlawan adalah orang yang dianggap berjasa terhadap orang lain dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Pahlawan juga dapat diartikan seseorang yang memiliki niat dan mau berbuat baik, bahkan rela berkorban demi kebaikan orang lain dan dirinya. Selanjutnya, terdapat 3 gambar, silahkan diamati dan dijawab pertanyaannya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, jika sudah, Jihan silahkan maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut. Jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang mereka lakukan? Menjenguk temannya yang sedang sakit. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Dua orang siswa sedang mengamati seekor kupu-kupu yang sedang terbang. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Saling tolong menolong. Ya, silahkan duduk kembali. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Selanjutnya, di halaman 2 ada teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silahkan dibaca ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Setelah membaca teks tersebut, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan tentang Raja Purnawarman. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Memperbaiki aliran sungai dan membasmi semua perampokan. ya benar ya, memperbaiki aliran sungai. Dan 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga bisa mengalir ke seluruh kerajaan dan membasmi semua perampok. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ada yang tahu? Ya, Melindungi orang lain. ya benar ya. Sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman melindungi orang lain. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ada yang tahu? Ya, Hidup aman, damai, dan sejahtera. ya, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ada yang tahu? Kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara akan menjadi kacau balau dan tidak aman lagi. Ya, benar ya. Selanjutnya, ceritakan kembali teks dari Raja Purnawarman di depan kelas. Jihan, silahkan maju untuk membacakannya. Ya, Bu. Ayo membaca. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampokan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampokan, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, diabadikan dengan bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Jihan. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Ada yang tahu peninggalan dari Sultan Iskandar Muda? Ya, Peninggalan Sultan Iskandar Muda yaitu Masjid Baitur Rahman dan Taman Sari Gunungan. ya benar ya. Yang kedua, Sultan Hasanuddin
dari kerajaan Gorontalo, Makassar. Ada yang tahu peninggalannya? Ya, Peninggalan Sultan Hasanuddin yaitu Benteng Ujung Pandang, Batu Pelantikan, Masjid Ketangka, dan Benteng Somba Opu dan Nisan dengan seni dan kaligrafi. ya benar ya. Selanjutnya ada Raja Purnawarman dari Cirebon. Peninggalannya berupa prasasti Ciaruteun. Yang keempat ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Ada yang tahu peninggalannya? Saya Bu, Ya, peninggalan Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yaitu prasasti Prapancasapura. ya benar ya. Selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Peninggalannya berupa prasasti Nalanda. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya. apa saja perjuangan dari Sultan Iskandar Muda? Ya, perjuangan dari Sultan Iskandar Muda yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaannya karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam, gigih, pemberani, dan rela berkorban. Selanjutnya, Ibu mempunyai cerita. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Baiklah anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberitahu untuk membawa kertas karton dan styrofoam. Apakah sudah dibawa? Sudah Bu. Ya, baiklah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 3 buah kertas karton, 3 buah styrofoam, korek api, dan juga 1 buah lilin. Selanjutnya kita letakkan kertas karton berjajar seperti ini. Kemudian letakkan lilin di belakang kertas karton. Kemudian nyalakan lilinnya. Apakah lilinnya terlihat melalui lubang-lubang itu? Bu, Ya, di sini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Baik, selanjutnya percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 1 buah gelas kaca dan juga senter. ya, selanjutnya nyalakan senter, kemudian arahkan ke gelas kaca. Di sini terlihat bahwa cahaya senter tembus sampai ke dinding. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Alat yang kita gunakan yaitu 2 buah cermin datar dan 1 buah senter. ya. Selanjutnya kita posisikan cermin seperti ini. Lalu nyalakan senter.
Baik, di sini terlihat bahwa cahaya dapat dipantulkan melalui cermin ini. Cahaya dapat dipantulkan melalui permukaan yang datar seperti cermin. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Alat yang kita gunakan yaitu satu buah pensil, satu buah gelas kaca yang sudah berisi air seperti ini. Selanjutnya, letakkan pensil ke dalam gelas seperti ini. Baiklah anak-anak, apa yang terlihat? Pensil tampak patah jika dimasukkan ke dalam air. Ya, pensil terlihat patah. Hal ini disebabkan karena cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut. Seperti di halaman 8 ya anak-anak. Iya Bu. Ya, minggu depan dikumpulkan dan dibacakan di depan kelas. Baik, selanjutnya Ibu ada tugas didiskusikan dengan orang tua ya anak-anak. Iya Bu. Ya, diskusikanlah nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah. Dapatkah kamu menemukan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku di masyarakat sekitarmu berdasarkan nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman? Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan bersama-sama menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang apa? Nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan sifat-sifat cahaya Bu. Ya, kita belajar tentang nilai-nilai perjuangan para pahlawan seperti saling tolong-menolong, berani, dan gigih. Selanjutnya ada tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Peninggalannya yaitu Masjid Baitur Rahman dan Taman Sari Gunungan. Yang kedua itu ada Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo, Makassar. Peninggalannya yaitu berupa Benteng Ujung Pandang, Batu Palantikan, Masjid Ketangka, Benteng Somba Ofu, dan nisan dengan seni dan kaligrafi. Yang ketiga itu ada Raja Purnawarman. Peninggalannya yaitu berupa prasasti Ciarutayun. Yang keempat itu ada Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Peninggalannya yaitu berupa prasasti Prapancasapura. Yang kelima itu ada Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya Palembang. Peninggalannya yaitu berupa prasasti Nalanda. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Jihan, dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.